Tampaknya silaturahmi menjadi tradisi yang mengemuka di antara para politisi Indonesia. Setelah silaturahmi yang dilakukan oleh Airlangga Hartarto kepada Surya Paloh dan juga Pak Prabowo Subianto, muncul lagi kabar mengenai silaturahmi yang berkaitan dengan kisruh Partai Demokrat, di mana AHY dipanggil oleh Presiden Jokowi untuk bersilaturahmi ke Istana Bogor, sedangkan Muldoko, ketum versi KLB Sibolangit, melakukan silaturahmi kepada Ibu Megawati di Teku Umar. Apakah silaturahmi mereka punya implikasi politik yang signifikan? Kita akan lihat. Hai guys, ketemu lagi kita hari apa nih? Selasa ya, 16 Maret 2021. Udah tengah bulan lagi ya. Nggak tahu ya, tapi biasanya mereka yang gajian ini udah mulai ketar-ketir ya. Tapi kalau lu nggak, gaji lu kan banyak ya, 7 turunan aja cukup. Amin. Oke, kita nongkrong lagi di coffee break ya. Kita ngobrol-ngobrol tentang hal-hal yang ringan aja nih, ada di sekitar kita. Guys, salah satu yang yang banyak dilakukan oleh masyarakat kita sebagai bagian dari tradisi itu adalah silaturahmi. Saling mengunjungi, ya kan ya, ketemu dengan teman dekat, dengan keluarga, dengan kerabat, ngobrol-ngobrol ya, tukar pikiran gitu. Tapi hati-hati ya, silaturahmi memang baik, tapi karena kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, tetap jaga protokol kesehatan. Setuju ya? Nah, silaturahmi itu sendiri sebenarnya dalam agama sangat dianjurkan ya. Ada dalil yang mengatakan bahwa silaturahmi itu bisa memperpanjang umur dan memperluas rizki. Kayaknya ya para politisi kemudian berpegang juga nih pada dalil ini. Terutama masalah rizki nih. Dan ditafsirkan rizkinya itu adalah rizki politik. Iya gak sih? Coba dulu lihat deh, belakangan banyak banget tokoh-tokoh politik yang saling bersilaturahmi. Misalnya yang pernah gua bahas, ada silaturahmi dari ketua Golkar ya, ketum Golkar Pak Erlangga Hartarto ke pulau pribadinya ya, ke Kali Age, ke pulau pribadi milik Surya Paloh, ketum Partai Nasdem. Ya nggak? Di situ ngobrol-ngobrol nih tentang tentang rencana pelaksanaan konvensi Partai Nasdem untuk mencari calon presiden. Ya lu udah siap-siap untuk maju belum? Kalau gua nggak mau. Nah, di situ Golkar konon ditawari ya untuk menjadi mitra koalisi permanen. Ya, gua nggak tahu jawabannya Golkar apa. Belakangan ternyata Pak Erlangga Hartarto juga bersilaturahmi ke Hambalang, ya, ke tempat kediamannya Pak Prabowo Subianto. Bahkan di situ disambut sangat meriah dengan drum band. Gue kok nggak pernah ya silaturahmi ke tempat temen gitu ya disambut drum band, nggak pernah. Ya, konon kabarnya pembicaraannya cukup serius ya, walaupun juga tentu hangat dan akrab ya, namanya dua ketua umum partai. Mereka ngebahas gimana melanjutkan dukungan terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi untuk melancarkan program-program pemerintah. Gua nggak tahu ya, apakah juga diselipkan pembicaraan kemungkinan Jokowi 3 periode? Nggak tahu. Itu spekulasi gua doang ya. Itu silaturahmi-silaturahmi yang sebelumnya. Nah guys, ternyata terkait dengan kisruh yang melanda Partai Demokrat ya, yang berujung pada KLB Sibulangit tanggal berapa, 5 Maret ya 2021 yang lalu, yang udah banyak banget dibahas termasuk di podcast gua. Ini juga ada silaturahmi-silaturahmi yang menyusul. Ya walaupun mungkin tidak terlampau ramai diberitakan di media, tapi ada diangkat nih, gue lihat di Tempo ya. Walaupun ngangkatnya agak telat, baru kemarin ya. Silaturahmi pertama adalah ketika Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ya, ketum Partai Demokrat yang diangkat lewat Kongres tahun 2020 yang lalu, itu diundang atau dipanggil oleh Presiden Jokowi ke Istana Batu Tulis Bogor. Ya, di situ AHY menyampaikan ya kondisi Partai Demokrat ya yang diambil alih secara paksa oleh Pak Muldoko dan minta Pak Jokowi untuk membantu menyelesaikan persoalan ini, dan dalam kesempatan itu Pak Jokowi memberikan jaminan ya bahwa dia akan membantu menyelesaikan sesuai dengan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan konon ya Pak Jokowi juga sudah memberikan instruksi kepada menteri-menteri terkait
antara lain kepada Menteri Yasona Hamonangan Lauli ya Menkumham, juga kepada Menteri Sekretaris Negara ya Pak Pratikno untuk menindaklanjuti kasus ini. Tentunya tadi sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Ya, kita nggak tahu juga nih detail pembicaraannya, tapi kira-kira apa poin pentingnya yang perlu digarisbawahi adalah itu. Nah, menariknya seterunya AHY dari kubu sebelah yaitu KSP Muldoko ternyata ya digosipkan juga melakukan kunjungan silaturahmi yang tak kalah dahsyat ya. Sehari sesudahnya, tadi kan AHY hari Selasa ya, tanggal 9. Pak Muldoko ini sehari sesudahnya berarti hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 dikabarkan berkunjung bersilaturahmi ke Teguh Umar, ke rumah kediaman Ibu Megawati Soekarno Putri, ketum dari PDIP. Ini menarik nih ya. Apa urusannya Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB Sibolangit ya yang oleh kubu sebelah disebut KLB abal-abal, ini kok datang berkunjung ke rumah ketum PDIP. Apakah bisa dibaca bahwa Pak Muldoko minta perlindungan Ibu Mega? I don't know. Tapi menurut sumber ya, Pak Muldoko nggak datang sendiri. Pak Muldoko datang didampingi oleh kader Demokrat ya yang menjadi motor dari KLB Sibolangit yaitu Johnny Allen Marbun. Dan di dalam forum itu, kata sumber tadi, Ibu Mega tidak banyak bicara. Forum lebih banyak didominasi oleh Pak Muldoko yang menceritakan hal-hal seputar KLB Demokrat dan juga pengambil alihan Partai Demokrat. Salah satu yang dijelaskan beliau adalah alasannya, mengapa ya dia maju untuk mengambil alih Partai Demokrat. Yang menariknya, alasan beliau adalah Pak Muldoko ingin mengakhiri ya terah Cikeas dalam kepemimpinan Partai Demokrat. Nah, buat gue ini menarik ya bro. Kalau kita bicara terah Cikeas kan berarti SBY, AHY ya. Ini keluarganya Pak Susilo Bambang Yudhoyono lah. Yang memang ya kita lihat cukup dominan perannya di Partai Demokrat. Dan ini wajar ya. Karena bagaimanapun dari awal ikon Partai Demokrat itu adalah Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Ya kan? Beberapa pengamat itu dengan clear mengatakan reason utama berdirinya Partai Demokrat itu adalah untuk menjadi kendaraan politik bagi Pak SBY menjadi presiden dan berhasil kan bahkan sampai 2 periode. Saat ini kita tahu ya Ketua Umum Partai Demokrat adalah AHY putra sulung dari Pak SBY dan wakil ketua umumnya adalah Ibas ya Edi Baskoro Yudhoyono ya putra keduanya, putra bungsunya. Nah ini rupanya yang tujuan Muldoko atau alasan Muldoko mengambil alih adalah untuk mengakhiri terah Cikeas. Kenapa gue sebut ini menarik ya? Karena kita juga tidak boleh lupa bahwa ada semacam dendam politik ya, sakit hati politik yang sampai hari ini tidak bisa sembuh antara Ibu Mega dengan Pak SBY. Ya, di akhir masa jabatannya sebagai presiden, Ibu Mega konon pernah merasa ditelikung oleh Pak SBY yang kemudian maju ya, sebelumnya mengundurkan diri dulu ya sebagai Menteri Polhukam, ya Menko Polhukam di kabinet yang dipimpin oleh Ibu Mega, mundur dan kemudian ternyata menjadi kompetitor Ibu Mega di Pilpres dan menang ya, mengalahkan Ibu Mega sampai 2 kali. Nah, ini tentu membuat Ibu Mega merasa merasa dikhianati mungkin dan sampai hari ini nampaknya dendam politik itu belum bisa disembuhkan atau dicairkan. Salah satu yang mungkin bisa dianggap sebagai indikasi adalah gagalnya AHY ketika ketika Pak Jokowi menjadi presiden untuk periode kedua, itu AHY itu gagal menjadi salah satu menteri. Padahal katanya ya Pak Jokowi itu sudah siap untuk memberikan 1 kursi menteri kepada AHY. AHY sudah sempat datang kan ya, bertemu dengan Pak Jokowi, tapi rupanya Ibu Mega tidak berkenan sehingga rencana itu batal. Nah, guys, kita bisa menganalisis hal ini ya, fenomena ini, silaturahmi 2 orang tadi ya yang berseteru, AHY ke Pak Jokowi, kemudian Muldoko ke Ibu Mega, ini bisa kita lihat dari banyak sudut pandang ya, lu boleh pilih yang mana. Kita bisa melihatnya dari sudut pandang patron politik ya, jadi kelihatan banget cantelan politiknya itu siapa. Ya, AHY memilih ke Pak Jokowi, Muldoko memilih ke Ibu Mega. Nah ini unik ya, menarik ya menurut gue untuk dikulik lebih lanjut. Kenapa? Karena formally Pak Muldoko itu adalah anak buah langsung dari Pak Jokowi.
dia adalah kepala KSP. Kenapa beliau tidak datang ke Pak Jokowi ya? Walaupun konon kabarnya sebenarnya Pak Jokowi sudah 2 kali, memanggil dan bicara dengan Pak Muldoko langsung mengenai, pengambil alihan Demokrat ini ya. Kita nggak tahu yang dibicarakan apa, tapi ada satu sumber mengatakan begitu. Tapi yang tertangkap oleh publik adalah tadi ya, ini yang satu ke Pak Jokowi, yang satu ke Ibu Mega. Ini menarik ya menurut gue ya, karena ini bisa tadi menunjukkan siapa patron politiknya siapa. Nah ya. Walaupun kemudian juga, kita juga agak tidak mudah ya menafsirkannya karena orang bisa melihat bahwa Megawati dan Jokowi ini berada di circle politik yang sama, yaitu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Walaupun pendapat seperti itu juga tidak sepenuhnya tepat ya. Betul bahwa Pak Jokowi adalah kader, PDIP, tapi beliau kan menjadi kader belakangan saja ya ketika mulai masuk ke politik. Dan juga orang melihat bahwa, Pak Jokowi masuk itu lebih karena kebutuhan PDIP yang saat itu tidak memiliki, calon presiden yang mumpuni yang bisa berlaga di pilpres. Jadi bisa dikatakan bahwa Pak Jokowi ini darahnya nih nggak merah-merah banget ya, nggak merah banteng lah kira-kira begitu. Dan juga kita lihat ya dalam beberapa kondisi, ada gesture yang tidak terlalu akrab ya, tidak terlalu nyambung antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Misalnya kalau kita lihat, nah ini kita saksikan sebuah video dulu. Ketika saya jadikan Pak Jokowi, orang kan seperti tidak mau tahu. Sepertinya Pak Jokowi itu jadi oleh siapa, mereka, dan lain sebagainya. Lupa, saya punya tanda tangannya Pak Jokowi. Dia adalah petugas partai. Tanda tangan itu untuk ketua umum PDI Perjuangan. Tapi kan tidak pernah saya beber-beber. Hanya supaya suatu waktu kalau yang namanya pembulian pada saya itu sudah kelewatan, baru akan saya katakan. Ini adalah konstitusi partai. Sampai tingkat presiden yang datang dari kita, itu adalah petugas partai. Itu bukan saya yang membuat. Itu adalah kongres partai kita, institusi tertinggi partai kita. Jadi jangan samakan dengan yang lain. Saya tidak bisa mengatakan apakah di partai lain pun ada seperti itu. Jadi kalau saya sebut kalian adalah petugas partai, bukan karena kesombongan saya, itu adalah perintah partai. Kita lihat di situ Ibu Mega itu dengan suara yang menurut gua atau gesture yang agak kurang nyaman ya. Itu menegaskan bahwa Pak Jokowi ini adalah tanda kutip ya, petugas partai. Ya. Dan Bu Mega mengatakan dia nggak akan mengumbar-ngumbar itu ya, tapi diumbar juga. Dia bilang dia simpan tanda tangan Pak Jokowi yang menyatakan Pak Jokowi itu adalah petugas partai. Dan itu akan dia buka kalau ya dia ngerasa pembulian terhadap dirinya itu sudah kelewatan, kira-kira gitu. Nah, ini menurut gua adalah diksi dan gesture yang menggambarkan ketidaknyamanan, menggambarkan insecurity lebih tepat ya, perasaan tidak aman ya. Mungkin perasaan kekhawatiran ditelikung, kekhawatiran dikhianati karena bagaimanapun juga Ibu Mega ini punya sejarah berkali-kali dikhianati ya di dalam perjalanan politiknya. Ya. Jadi gua melihat itu. Jadi Bu Mega tuh mencoba menekankan seolah meriman Pak Jokowi, Pak Jokowi itu adalah petugas partai. Ya tentunya tunduk kepada beliau ya sebagai Ketua Umum dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan kemudian juga kalau kita bongkar beberapa data lama, begitu Pak Jokowi terpilih menjadi presiden di periode kedua, kita tahu bahwa penyokong utamanya adalah PDIP ya, walaupun ada penyokong partai-partai koalisi yang lain. Itu Ibu Mega dengan clear, dengan tegas mengatakan seharusnya ya atau harusnya PDIP itu mendapatkan kursi kabinet yang paling banyak. Ya ini ada beritanya. Walaupun kemudian kita tahu ya kader-kader PDIP mengekspresikan rasa kecewa mereka karena partainya hanya mendapatkan 4 kursi menteri, 4 atau 5 gitu ya. Yang itu pun sebenarnya di pos-pos yang tidak terlalu strategis. Kalau gua nggak salah jumlah ini sama dengan PKB. Padahal, jumlah kursi atau proporsi kursi mereka di DPR RI itu beda banget ya. Jadi size itu gede banget nih. Beda banget ya, jomplang antara PDIP dengan PKB tapi jumlah menterinya kalau nggak salah itu sama. Gue sih ngelihat bisa jadi ini menjadi ganjalan-ganjalan ya antara pihak istana dengan Teguh Umar nih, antara Jokowi dengan, Megawati Soekarno Putri.
Nah, satu fakta lagi yang menarik guys, walaupun tadi ada sumber yang mengkonfirmasi kunjungan dari Pak Muldoko ke Ibu Mega di Teguh Umar, tapi salah satu pentolan KLB Sibolangit yaitu Pak Marzuki Ali, ini mantan sekjen dari Partai Demokrat, tegas membantah. Ya, menurut dia isu tadi ya bahwa ada kunjungan dari Muldoko ke Megawati itu adalah hoax yang dengan sengaja dihembus-hembuskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya, gue nggak tahu nih ya apa latar belakang Pak Marzuki Ali membantah hal itu ya. Padahal tadi banyak sumber yang sudah mengkonfirmasi. Bahkan juga Pak Marzuki Ali itu membantah beberapa isu yang menyatakan bahwa Pak Muldoko itu sedang bersiap-siap untuk mundur dari jabatannya sebagai kepala staf presiden dari kepala KSP untuk berkonsentrasi ya mengatasi persoalan-persoalan yang ada di Partai Demokrat pasca KLB Sibolangit ya. Karena beritanya sudah banyak banget ya bahwa Pak Muldoko akan mundur. Tapi ini dibantah. Dan menurut Pak Marzuki Ali, nah ini kembali juga disebarkan nih ya, oleh tokoh-tokoh, oleh orang-orang ya yang punya maksud-maksud terselubung. Nah, jadi guys itu dinamikanya ya, itu dinamikanya. Ke depan ya kita akan bisa mencermati beberapa hal. Ya, satu yang perlu dicermati. Apakah kedatangan Agus Harimurti Yudhoyono menemui Pak Jokowi ini nanti akan berujung bahwa Partai Demokrat kemudian melunak sikapnya terhadap pemerintah. Kita nggak tahu apakah di balik kunjungan itu akan ada deal-deal politik yang berhasil menarik Demokrat ke kubu pemerintah. Ya, kalau ini yang terjadi, rasa-rasanya ya KLB nggak KLB nggak jadi masalah banget juga, ya. Karena kan kemarin ini ya, ketika terjadi kisruh Partai Demokrat, itu kemudian muncul beberapa spekulasi. Bisa jadi pemerintah ya tidak akan memberikan pengesahan kepada kubu Muldoko kalau kubunya AHY berhasil ditarik masuk ke dalam pemerintahan. Jadi ke depan kita akan lihat ya, apakah terjadi perubahan sikap Partai Demokrat terhadap pemerintah Jokowi pasca kunjungan AHY ke Pak Jokowi. Kemudian juga ke depan menarik untuk melihat apakah silaturahmi dari Pak Muldoko, silaturahmi Pak Muldoko kepada Bu Mega ini juga punya efek politik. Apakah kemudian misalnya Ibu Mega punya komunikasi tertentu dengan Pak Jokowi yang kemudian akhirnya ya kita jangan lupa ya bahwa sekarang ini palunya ada pada Menteri Hukum dan HAM. Pak Yasona Hamonangan Lauli, dan Pak Yasona Lauli ini adalah salah satu petinggi PDIP. Jadi again adalah petugas partai yang tentu tegak lurus kepada kebijakan atau perintah instruksi dari Ibu Mega sebagai ketum. Nah, kita nggak tahu nih ya. Mari kita lihat apakah kemudian akan ada instruksi informal ya, tapi sangat powerful dari Ibu Mega kepada Pak Yasona Lauli untuk mengesahkan kepengurusan yang dipimpin oleh ketum versi Sibolangit Pak Muldoko. Nah guys, intinya gue ingin garis bawahi ada kemungkinan-kemungkinan yang harus kita cermati sebagai masyarakat sipil. Karena kita tentu tidak menghendaki ya kisruh Demokrat ini kemudian menjadi menjadi pintu atau menjadi awal dari semakin memburuknya demokrasi kita, kualitas demokrasi kita. Yang salah satu tandanya adalah semakin terkonsolidasinya kekuasaan di kubu pemerintah sehingga oposisi kita nyaris lenyap. Ya, kita tidak boleh lupa bahwa Pak Jokowi sejak awal adalah sosok pemimpin yang memang tidak nyaman dengan oposisi. Beliau secara eksplisit mengatakan bahwa Indonesia itu tidak mengenal oposisi sebenarnya karena kita punya prinsip gotong royong. Tentu saja ini agak bertentangan, bukan agak ya, sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi yang sangat mengedepankan check and balances sehingga peran oposisi harusnya sama terhormatnya, sama pentingnya dengan peran pemerintah. Kita akan terus mengamati ya, apakah silaturahmi politik tadi, terutama silaturahmi AHY kepada Pak Jokowi dan juga silaturahmi Muldoko ke tempatnya Ibu Mega akan punya kelanjutan atau follow up yang tentunya menarik untuk kita cermati. Itu aja dari gua guys, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.